Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024. Sama seperti kemarin, KPU melanjutkan rapat pleno penghitungan suara tingkat nasional dan luar negeri. Ketua KPU bersama para anggota menggelar rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 di Aula Utama Kantor KPU Jakarta. Rapat dihadiri perwakilan paslon serta sejumlah panitia pemilihan luar negeri. Dalam rapat ini KPU menerima berbagai keluhan masalah seperti data pemilih tambahan di sejumlah negara. Untuk mengetahui situasi terkini rekapitulasi suara pemilu, kita tanyakan langsung pada jurnalis BTV, Ricky Harahap. Selamat malam, Ricky. Iya, Ricky. Bagaimana proses rekapitulasi suara pemilu malam ini dari pantauan Anda? Ya, selamat malam Ando dan pemirsa. Untuk proses rekapitulasi suara di tingkat nasional masih terus berlangsung, Ando. Tadi dimulai pada pagi hari dan malam hari ini juga masih terus berlangsung. Yang didahulukan adalah dari panitia pemilihan luar negeri. Kenapa? Karena memang untuk proses penghitungan di negara masing-masing PPLN ini sudah selesai sehingga dibawa ke tingkat nasional melalui rapat pleno. Dari 128 PPLN ini per hari ini dari kemarin dan hari ini total ada 21 PPLN yang sudah selesai direkap dan juga sudah disahkan oleh KPU. Kemarin ada 7, Ando, dan untuk hari ini ada 14 yang sudah direkap dan juga sudah disahkan. Kalau secara keseluruhan hasil rekap dan juga pengesahan oleh KPU ini menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan memperoleh 23.416 suara. Kemudian di urutan kedua ditempati oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan memperoleh suara sebesar 14.884, dan di urutan ketiga ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memperoleh suara sebesar 13.597 suara. Dari 14 PPLN yang hari ini sudah disahkan suaranya, ini diantaranya ada Osaka Jepang, PPLN London Inggris, PPLN Warsawa Polandia, Lisabon Portugal, Houston Amerika, Baghdad Irak, Bangkok Thailand, Amman Yordania, Budapest Hungaria, dan juga Yangon Myanmar. Ini merupakan hari kedua, Ando, proses rekapitulasi di tingkat nasional. Saat ini memang berbeda dengan hari kemarin di hari pertama. Untuk di hari kedua ini sudah dilakukan proses rekapitulasinya menggunakan 2 panel, ada panel A dan panel B. Panel A ini posisinya ada di dalam gedung KPK, di gedung KPU RI maksud kami, dan juga untuk panel B ini berada di halaman KPU. Tidak ada yang membedakan, artinya secara teknis proses rekapitulasinya masih berlangsung secara normal begitu. Nantinya perwakilan dari PPLN ini akan menyampaikan bagaimana proses penghitungan di negara masing-masing akan disaksikan oleh perwakilan saksi dari paslon Capres dan Cawapres, perwakilan dari partai politik, Bawaslu, dan nantinya akan disahkan oleh KPU. Jadi proses ini masih terus berlangsung. Kami juga mengikuti proses rapat pleno yang terjadi di hari kemarin, di hari pertama dan juga di hari kedua ini. Memang banyak sekali intervensi berlangsung begitu alot, banyak sekali masukan dan juga kritikan yang dilakukan oleh saksi kepada pihak KPU. Salah satunya yang kami tangkap adalah soal Sirekap yang digunakan oleh KPU, aplikasi Sirekap. Kami tadi melihat ada perwakilan dari saksi dari paslon 03 Ganjar Mahfud yang menyampaikan kritiknya kepada pihak KPU. Kenapa? Apa urgensi dari KPU menggunakan aplikasi Sirekap? Kemudian juga landasan hukumnya apa? Akuntabilitasnya seperti apa? Itu juga tadi disampaikan oleh saksi dari 03. Sementara itu dari pihak KPU sendiri, karena dari saksi ini mengaku hal tersebut tidak diproseskan, tidak dilibatkan dalam proses sinkronisasi datanya. Tetapi dari pihak KPU sendiri mengatakan bahwa untuk Sirekap ini tidak hanya sebagai alat bantu saja, tetapi tidak diperuntukkan untuk acuan data KPU untuk menentukan hasil finalnya nanti. Untuk hasil final dari proses penghitungan suara nantinya akan menggunakan formulir C hasil yang hari ini sampai tanggal 20 Maret nanti akan dihitung secara manual oleh KPU. Dan dari 128 PPLN kita tahu memang ada satu, Ando, yang proses penghitungan suaranya di tingkat negara PPLN tersebut belum dilakukannya. Ini PPLN Malaysia. Hal ini dikarenakan adanya dugaan kecurangan yang sudah ditetapkan oleh Barreskrim Polri dan juga sudah juga
dinonaktifkan begitu karena dari 7 tersangka yang sudah ditetapkan ini diduga merubah dan juga memanipulasi daftar pemilih tetap. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu juga sudah mengkonfirmasi hal tersebut dan juga sudah membenarkan dan juga nantinya akan direspon oleh Bawaslu untuk proses pemungutan ulang suara yang ada di PPLN Malaysia nantinya tidak lagi menggunakan metode pos tetapi akan menggunakan metode kotak suara keliling. Untuk selengkapnya berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berikut ini. Proses yang semua proses yang dilakukan pada saat yang lalu, pada saat pemungutan suara, pada saat sebelum pemungutan suara dan prosesnya bagaimana. Ini yang kita akan pantau terus di dalam perjalanan kasus pidana di dugaan tindak pidana di Kuala Lumpur. Terus itu 7 orang yang ditersangkakan itu memang PPLN yang dinonaktifkan oleh KPU? Ya. Infonya? Ya. Demikian. Kalau benar ya 7 ya, 7 apa 6? 7. Kalau benar 7 ya berarti demikian. Ya sekarang berarti lagi proses kalau sudah tersangka. Yang jelas untuk ke-7 tersangka saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, sudah diberhentikan juga oleh KPU dan saat ini proses penyidikannya masih terus dilakukan dan pihak Bareskrim Polri memiliki waktu tentunya untuk bisa menyelesaikan berkas perkara agar P21 agar nantinya bisa untuk diserahkan ke kejaksaan. Inilah yang masih akan kita tunggu bagaimana prosesnya, Ando. Tapi yang jelas kita terus akan mengawal proses rekapitulasi suara ini karena KPU memiliki waktu sampai tanggal 20 Maret mendatang untuk bisa melakukan penghitungan secara manual dan juga bisa menetapkan hasil penghitungan suara pada pemilu 2024 ini. Kembali ke studio, Ando. Terkait rekapitulasi suara, penghitungan suara, kami nantikan update selanjutnya dari Anda, Riki Harahap. Terima kasih atas laporan Anda bersama dengan juru kamera Koel Yosef. Selamat bertugas kembali, selamat malam, salam sehat.